Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Suaranya ya. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Herdalinda Sirait MPD. Yang terhormat Ibu Kasatlak SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Sumini MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 230 Jakarta beserta jajarannya, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 230 Jakarta dan Bapak Ibu Wali Murid, orang tua murid dari kelas 8A sampai kelas 8J SMP Negeri 230 Jakarta, serta anak-anakku yang kami banggakan. Puji syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dan inayahnya pada kita sehingga pada siang hari ini yang cerah kita dapat melaksanakan pertemuan secara online, secara daring untuk agenda sosialisasi vaksinasi dan juga informasi pengambilan buku paket tahun pelajaran 2021-2022. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umat-umatnya hingga akhir zaman. Dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini, tentunya kita harus tetap menjalani kegiatan dan aktivitas. Kegiatan pendidikan, kegiatan sekolah pun harus terus berjalan. Maka dengan adanya pandemi ini tidak menghalangi kegiatan sekolah untuk terus berjalan. Salah satunya adalah diadakannya sosialisasi ini secara online, secara daring, karena kita belum bisa berkumpul bersama di sekolah kita yang tercinta. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti saat ini, mungkin saudara kita atau anggota keluarga, tetangga, saudara, mungkin banyak yang sedang tertimpa musibah dan juga sakit. Nah, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan membaca doa sekaligus mendoakan keluarga kita dimanapun berada yang sedang tertimpa musibah dan sakit, agar segera diberi kesehatan dan dapat beraktivitas kembali. Untuk pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Saiful Kohar MSI. Kepada Bapak Saiful dipersilakan. Terima kasih Bu Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, Kepala atau Kasatlak SMP Negeri 230, Bapak Ibu Wakil beserta staf, Bapak Ibu Wali kelas dan keluarga besar SMP Negeri 230 Jakarta. Juga yang saya banggakan para orang tua siswa dan serta anak-anak, para siswa kelas 8 semuanya yang senantiasa Bapak banggakan dan Bapak harapkan. Mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu acara sosialisasi vaksinasi yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 230 Jakarta, kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai ikhtiar kita. Karena bagaimanapun juga kondisi ini wajib kita sikapi.
sebagai orang yang beriman, ada dua usaha yang harus kita lakukan kepada diri sekalian. Yang pertama usaha lahiriahnya, yang kedua usaha batiniahnya. Usaha lahiriah yaitu dengan perilaku sehat, jaga protokol kesehatan, kemudian tingkatkan imun kita, tingkatkan kekebalan tubuh kita, rajin olahraga, cukup istirahat, dan lain-lain. Usaha batiniahnya adalah kita senantiasa korup mendekatkan diri kepada Allah. Dua usaha ini harus dipadukan menjadi satu kekuatan. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib suatu bangsa, kecuali bangsa kita itu sendiri yang harus berusaha merubahnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti dengan gamblang akan dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah kaitannya dengan sosialisasi, vaksinasi. Untuk apa kita harus divaksin dan lain-lain. Nanti Ibu Kepala Sekolah didampingi juga dengan pihak Puskesmas Pondok Ranggon tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang diuji oleh Allah. Kiranya Allah mengangkat penyakitnya, diberikan kembali kesehatan yang sempurna, sehingga bisa beraktivitas lagi. Dan tentunya kita semuanya yang hadir di sini, senantiasa Allah berikan perlindungan kepada kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan vaksinasi yang akan dilakukan ini sukses, sehingga akan terwujud herd immunity, ya, sehingga semuanya Bapak Ibu guru sudah divaksin, para siswa sudah divaksin, sehingga tidak ada alasan lagi kita untuk tidak tatap muka. Karena hakikat pendidikan itu Bapak Ibu sekalian, yaitu harus ada tatap muka. Ini namanya sekarang online itu hanya darurat saja sifatnya. Karena kita bukan hanya sekedar mencerdaskan anak-anak kita, tapi bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita. Itu harus ada sentuhan lahir dan batin, sehingga betul-betul kita bisa menghantarkan anak kita yang cerdas, berilmu, juga punya karakter yang baik. Insya Allah. Baik Bapak sekalian, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing yang beragama Islam. Mari kita awali doa kita dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambil 'adzim alam na'lam fi kulli laili wa nahar. Allahumma akhrujna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana ababa fadlika wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabban sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful atas kesediaannya untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah pengarahan dari Kepala SMP Negeri 230 Jakarta kepada Ibu Herdalinda Sirait MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ajeng atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan informasi terkait persiapan kita untuk sekolah tatap muka secara langsung. Dan hari ini melalui sosialisasi vaksinasi. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil dan staf pimpinan SMP Negeri 230 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Sumini selaku Kasatlak. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 8A sampai 8J. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu orang tua, wali, peserta didik kami kelas 8A sampai 8J. Dan yang Ibu banggakan, Ibu cintai, Ibu sayangi, anandaku semua, kelas 8A sampai 8J. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang Ibu. Terima kasih. Puji dan rasa syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, dapat berkumpul secara virtual, dapat berbicara, bertatap muka, bertatap maya melalui Zoom secara virtual yang kita laksanakan siang hari ini. Rasa syukur kita tak terhingga di masa pandemi yang sudah 1,5 tahun lebih. 1 tahun 7 bulan ya. Ini menandakan bahwa kita semua tetap eksis, tetap semangat. Apalagi anak-anak ibu yang kelas 8 ini 1 tahun kita lewati di masa pembelajaran. Begitu masuk di SMP Negeri 230 Jakarta, sampai saat ini kita sudah menerima siswa baru, belum pernah bertatap muka secara langsung. Nah, akan kita lakukan tatap muka secara langsung, diawali dengan persiapan kita. Bagaimana untuk bisa impian kita sekolah secara langsung, mari kita harapkan kerjasamanya. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, hari ini kita akan memahami makna atau fungsi kita melaksanakan vaksinasi. Sebelumnya, kita harus tahu juga bahwa sampai saat ini yang namanya terpapar COVID-19 itu banyak dan bukan main-main. Banyak saudara kita yang sudah mendahului kita karena terpapar COVID-19. Tapi dengan semangat kita, semangat untuk sehat, semangat dari kita untuk sekolah, membuat penyakit itu hilang. Kenapa hilang? Sebenarnya daya tahan tubuh kita diberikan oleh Yang Kuasa, punya antibodi, punya daya tahan tubuh yang diciptakan oleh tubuh kita sendiri.
Tapi pada saat tubuh kita lemah, virus itu bisa membuat penyakit. Nah, maka kita lakukanlah yang namanya vaksin. Nah, vaksin ini tujuannya meningkatkan imun, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, bahwa dengan ikutnya anak-anak divaksin usia 12 tahun sampai 17 tahun, ini merupakan program pemerintah di mana bertujuan sebelum pelaksanaan tatap muka, daya tahan tubuh anak-anak kita harus betul-betul ditingkatkan. Selain dengan vaksin, kita pun harus menjaga pola hidup. Pola hidup sehat, yaitu dengan apa? Pertama, hati kita. Hati kita harus senang. Hati kita harus gembira. Hati kita harus meningkatkan semangat tadi. Yang kedua, makan makanan yang bergizi, bukan yang mahal, murah tapi bisa bergizi. Istirahat cukup, banyak minum air putih. Jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, tetap jaga jarak. Itu salah satu protokol kesehatan untuk meningkatkan imun kita. Sehingga dengan kita menjaga jarak, menjaga daya tahan tubuh kita, maka penyakit apapun tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, inilah kami selaku pimpinan SMP Negeri 230 Jakarta berharap bahwa jangan sampai berlarut masalah ini, tapi kita bisa halau semua itu dan sekolah kita sebagai piloting sekolah tatap muka segera terwujud. Tidak menunggu semester genap. Kalau nanti Agustus ini sudah dilaksanakan seluruhnya, seluruh DKI, anak usia 12 tahun sampai 17 tahun, maka sekolah tatap muka dapat dilaksanakan. Kita piloting kedua. Maka yuk kita kerjasama bersama-sama mendukung agar bisa terlaksana pembelajaran langsung. Tatap muka, kita ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru, khususnya saya yang punya kerinduan setiap hari menjemput, menunggu kedatangan anandaku semua diantar oleh orang tua, kita bersalaman sudah hampir 2 tahun itu tidak terlaksana. Sangat-sangat rindu. Maka diminta kerjasamanya bagi seluruh orang tua, Bapak, Ibu, guru, juga anak-anak yang Ibu sayangi, kita kerjasama mendukung program pemerintah ini melalui SMP Negeri 230 Jakarta. Bapak Ibu, anak-anak yang Ibu sayangi, tadinya kita mendapatkan vaksinasi itu tanggal 13 dan 16 Agustus. Tapi karena di DKI tanggal 13 Agustus harus sudah semua melaksanakan vaksinasi, maka dirubahlah tanggalnya, kami minta dipercepat. Jadi kita melaksanakan tanggal 2 dan 3 Agustus, hari Senin dan Selasa. Karena jumlah siswa kita 1.120, kita atur waktunya. Nanti akan kami share waktu pelaksanaan untuk jam berapa saja, kelas berapa, supaya tidak terjadi penumpukan.
nanti pada saat pelaksanaan hari Senin dan Selasa tersebut, kami berharap kerjasamanya dari orang tua. Kalau memang anak kita mampu atau berani untuk sendiri menjalankan atau melaksanakan vaksin, silakan Bapak Ibu hanya antar sampai di depan gerbang. Tapi kalau anaknya tidak berani, monggo dampingi. Tapi tolong parkirnya tidak di halaman sekolah. Parkir silakan cari tempat parkir, kemudian datang jalan bersama siswa, bersama Ananda ke sekolah. Dan tetap mengikuti aturan yang kita buat selama pelaksanaan vaksinasi. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama harus disiapkan, mohon dicatat bahwa Ananda semua wajib sudah makan terlebih dahulu. Malam tidur istirahat cukup. Jadi harus kondisi sehat. Kalau agak kurang sehat atau batuk atau pilek atau tidak enak badan, jangan dipaksakan. Jadi semua kondisi sehat, itu yang pertama. Yang kedua, bawa botol minum isi air hangat. Yang ketiga, bawa fotokopi kartu keluarga. Karena nama itu harus tercatat betul-betul secara nasional itu ya. Kemudian yang keempat, menggunakan atau mengenakan masker. Masker itu wajib, jangan sampai dilepas untuk menggunakan masker. Yang kelima, bawa pulpen sendiri. Jadi pada saat nanti daftar atau registrasi, silakan tulis namanya menggunakan pulpen sendiri yang dibawa. Nanti pulpennya bawa pulang lagi. Nah, di depan pada saat Ananda hadir ke sekolah, cuci tangan dulu. Di depan kita sudah siapkan cuci tangan, ada juga hand sanitizer. Tapi lebih baik cuci tangan dulu. Untuk hand sanitizer, setiap meja nanti kami siapkan. Begitu masuk, cuci tangan, kemudian sampai di depan di pintu yang ada piala untuk penerima untuk daftar hadir, di situ mengisi daftar hadir. Nanti dilanjutkan ke pemeriksaan dokter screening. Maka screening yang sudah diberikan oleh wali kelas wajib diisi. Karena lewat screening itu nanti kita tahu anak ini sehat atau sakit atau bagaimana kondisinya, supaya dokter yang meriksa begitu dibuka dengan screening kesehatannya itu tahu kondisi anaknya. Boleh ikut vaksin atau tidak, itu dokter yang memutuskan, bukan kami, ya. Nanti diperiksa oleh dokter, dicek suhunya, ditimbang berat badannya, dicek tensi darahnya. Setelah itu baru menunggu untuk divaksin. Ruangannya sudah kita siapkan, laki-laki dengan perempuan tempatnya berbeda. Setelah divaksin, baru masuk tempat yang observasi, menunggu 15 menit di sana. Nah, saat 15 menit diobservasi, tempat yang laki di masjid, yang perempuan di pojok literasi. Di situ tetap jaga jarak. Kalau orang tuanya mengantar, tolong tidak ngobrol dengan orang tua yang lain. Tetap jaga jarak. Begitu juga Ananda. Karena sekolah kita lagi dibuat sumur resapan, banyak galian-galian. Hati-hati, tidak bercanda.
tidak pakai tos-tosan, tidak bersalaman. Cukup dengan membuat suatu tanda apa kabar dengan jarak Salam 1 namaste, Bu. Nah, ini yang kami harapkan kerjasamanya. Nah, setelah dari observasi, maka masuk ke ruang untuk mengambil sertifikat. Print out sertifikatnya akan diberikan, barulah ke tempat ambil buku paket. Menandakan bahwa itu sudah divaksin. Setelah ambil buku, di pengambilan buku mengisi daftar tanda terima, baru bukunya dibawa dan kami sudah siapkan. Buku ini pun sebenarnya sudah kami siapkan, tapi karena masa pandemi PPKM ini kita tidak boleh ada berkumpul, maka inilah kesempatan untuk Bapak Ibu ambil buku tersebut. Setelah ambil buku, pulang dari pintu parkiran belakang. Nah, itu pun dengan tertib. Apabila ananda kita tidak didampingi, artinya dia antar, tolong handphone dibawa supaya pada saat selesai bisa dihubungi. Kalau memang Bapak Ibu tetap mendampingi, kami persilakan, namun kita sama-sama jaga protokol kesehatan. Ya, tidak boleh berkerumun, tetap jaga jarak, sekolah kita luas, sehingga kita yang menjaga diri kita sendiri untuk keamanan kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada yang sudah suntik di luar, di tempat umum. Itu terima kasih sekali. Kami mengucapkan terima kasih, artinya sudah membantu, mendukung program pemerintah dan program sekolah juga. Silakan Bapak Ibu yang sudah suntik di luar, putra-putrinya, dibawa sertifikatnya. Supaya itu nanti ditunjukkan, ambil buku paket. Ambil buku paket. Jadi langsung ambil buku paket, tapi hadirnya sesuai dengan jam yang ditentukan. Misalnya jam 8 dimulai dari kelas 8 A, B, C. Jadi sesuai jam yang sudah ditentukan. Karena bukunya sudah disiapkan, daftar absennya atau daftar penerimanya, tanda terimanya juga sudah disiapkan. Nah, Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak yang saya sayangi, kalau kita bisa laksanakan ini dengan baik, kita yakin semuanya bisa berjalan dengan lancar, kita semakin sehat, tetap semangat, maka tatap muka, belajar dengan secara langsung di sekolah dapat kita laksanakan. Inilah kerinduan kita bersama. Rindu bertemu dengan teman-teman, rindu bertemu dengan Bapak Ibu guru, rindu bertemu dengan karyawan di sekolah kita, keluarga besar SMP 230, terutama saya sangat merindukan kehadiran dan canda tawa dari kita semua. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak yang Ibu sayangi, demikian yang bisa kami sampaikan dan nanti akan kami buatkan petunjuknya. Petunjuknya yaitu melalui pos 1, apa yang dilakukan, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, pos 6. Itu nanti ada petunjuknya sehingga Bapak, anak-anak kita semua bisa mengikuti alur tersebut dan tidak mengalami kendala. Kami tim Satgas COVID-19 pun SMP 230 siap membantu putra-putri Bapak Ibu atau anak kami semua agar pelaksanaan vaksinasi ini berjalan dengan lancar. Tolong yang
belum mengisi link bit.ly untuk screening kesehatan yang diberikan dari Puskesmas Pondok Ranggon, tetap wajib diisi. Di situ nanti ada kalau memang sudah dan namanya sudah kami catat, kemarin sudah dibantu oleh wali kelas. Mohon kerjasamanya bagi Bapak Ibu orang tua, lengkapi isian screening kesehatan tersebut, karena itu sebagai data untuk mempercepat pelaksanaan pada saat screening kesehatan yang diperiksa oleh dokter. Nah, demikian Bapak Ibu yang kami hormati, penjelasan dari kami. Mohon maaf kalau penjelasan kurang sempurna. Kami harapkan nanti kita bisa tanya jawab untuk kurang jelasnya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan atas perhatiannya. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tetap sehat, kita tetap semangat, dan jaya terus untuk SMP Negeri 230 Jakarta. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Ibu. Selamat siang, Bu Herda. Terima kasih Bu Herda atas arahannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, tadi penjelasannya sudah sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Nah, tentunya mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada satu atau dua atau beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mungkin karena kalau misalkan langsung membuka suara sepertinya tidak kondusif ya Bapak Ibu, karena peserta rapat kita pada siang hari ini ada 321 orang. Jadi di Zoom ini kan ada fitur namanya raise hand atau angkat tangan yang ada di bagian bawah. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa diangkat tangannya, kita ada waktu 10 menit untuk mengadakan tanya jawab. Dan apabila Bapak Ibu juga bisa memberikan pertanyaannya melalui kolom chat, nanti akan kita bacakan juga pertanyaannya melalui kolom chat untuk mempersingkat waktu. Baik, sudah ada 3 yang mengangkat tangannya. Ada dari kelas 8E, dari Ibunda dari Muhammad Aufa. Lalu kemudian ada dari 8B, Ibunda dari Kevin. Kemudian dari kelas 8A, Ibunda dari Idewa Gede. Lalu kemudian dari kelas 8F ada Muhammad. Kita awali dengan Ibunda dari kelas 8E, Ibu Muhammad Aufa. Dipersilahkan Ibunda untuk dibuka suaranya. Ya, ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Bu Herda dan guru-guru SMP 230 yang saya hormati, dan semua wali kelas SMP 230 kelas 8 dan orang wali murid. Saya dengan Vera dari orang tua dari Pak Alawi Ali. Saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan saja, Bu. Ini kan untuk vaksin pertama ini kan kelas 8 itu kan kebetulan dapat jadwalnya itu tanggal 2 ya? Ya. Tanggal 2 hari Senin. Ini saya mau menanyakan kalau nanti untuk yang ini kan vaksin pertama ya Bu ya? Ya. Kan ada vaksin untuk yang kedua. Ya. Dan untuk vaksin yang kedua itu apakah tetap akan diadakan di sekolah atau bagaimana? Dan untuk PTM-nya ini diperkirakan akan dilaksanakannya itu setelah vaksin kedua apa memang akan direncanakan setelah vaksin pertama? Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vera. Saya langsung jawab aja biar satu-satu. Untuk vaksin pertama, ini tetap dilaksanakan sesuai jadwal dari Puskesmas. Dan vaksin kedua, ada masa tenggang dan ada waktu yang sudah ditentukan. Kalau memang nanti dilaksanakan di sekolah kita juga, seperti yang vaksin pertama, itu pun kita menunggu informasi berikutnya. Sekarang kita masih melaksanakan yang vaksin pertama dulu, Ibu. Karena vaksin itu tanggalnya harus tetap.
dan tempatnya harus tetap karena sudah terdaftar di sini. Begitu. Jadi diharapkan kalau vaksin pertama di 2.30, nanti vaksin kedua juga di 2.30. Tentunya akan dilaksanakan seperti itu dengan waktu yang ditentukan oleh dari puskesmas berdasarkan waktu yang rentang waktu yang sudah ditentukan berdasarkan vaksinnya. Begitu, Ibu. Ya, baik Bu. Untuk yang PTM-nya itu diperkirakan kapan Bu? Setelah vaksin pertama? Oh baik, untuk PTM setelah vaksin kedua. Jadi kita betul-betul fix, dan ini pun kalau pemerintah nanti kondisi pandemi COVID ini sudah menurun, melandai, maka aman, baru kita bisa laksanakan. Nggak mungkin Bu, nanti kalau udah di masa vaksin pertama itu ke kedua bukan berarti kita udah tenang, udah aman. Enggak, justru di situ adalah masa istilahnya proses. Justru di situ rentannya. Kita harus tetap menjaga karena dimasukkan virus yang dilemahkan supaya daya tahan tubuh kita menolak penyakit itu. Begitu Bu. Jadi tetap harus sampai kedua. Kalau sudah kedua, kita berarti sudah kebal, daya tahan tubuh kita sudah meningkat, baru kita berani melaksanakan tatap muka. Begitu, Dan Bapak. itu mungkin tergantung dari keputusan pemerintah juga kali ya Bu ya, mengizinkan tatap muka. Bu Yeni, betul. Iya. Ya, saya juga berharapnya sih PTM-nya itu memang kalau sudah benar-benar kondusif ya keadaannya gitu loh. Masih agak khawatir juga sih Bu gitu loh. Betul. Membolehkan anak-anak untuk PTM gitu loh Bu. Mohon izin lagi azan, kita interval dulu ya Bapak Ibu. Kita tunggu setelah azan. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Azan. Bapak itu Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya tambahkan sedikit. Untuk vaksin nanti diharapkan Ananda semua pakaian seragam sekolah untuk hadir ke sekolah. Baik, silakan Bapak Ibu untuk yang bertanya yang berikut. Baik, Bu Herda, selanjutnya ada dari kelas 8B, orang tua dari Kevin Raditya ya. Untuk Ibu, ya, mohon dipersilahkan. Selamat siang Bu Herda, Bapak Ibu. Selamat siang Ibu. Ya, Ibu. Di forum ini saya ingin bertanya begini Bu, anak kami Kevin sudah vaksin. Vaksin yang pertama di Kesdam Cijantung, daerah Jakarta Timur ya. Artinya besok hari Senin itu Kevin ke sekolah bawa vaksin yang pertamanya aja, atau vaksin keduanya besok di sekolah, atau nanti kembali lagi
vaksin keduanya kalau nggak salah Kevin tanggal 12 Juli, Bu. Saya rasa saya harus ikut jadwal yang 12 Agustus, maaf, 12 Agustus vaksin kedua. Apakah saya harus kembali ke tempat vaksin saya awal di Kesdam Cijantung atau nanti saya ke sekolah vaksin kedua? Tapi saya nggak ngerti masalah waktu intervalnya itu haruskah 28 hari dari vaksin pertama? Nanti artinya ke sekolah Kevin bawa sertifikat yang pertamanya saja untuk ambil buku tiket ataupun yang kedua besok bisa di sekolah udah bisa belum? Karena setahu saya Kevin jadwal keduanya tanggal 12 Agustus, Bu. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Terima kasih Ibunda dari Kevin. Baik, Bu Herda mau langsung dijawab atau kita langsung? Bentar dulu, tunggu sebentar, masih ada aja. Oh iya. Sepertinya pertanyaannya banyak nih Bu, di kolom chat juga banyak pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Kevin sudah vaksin pertama. Untuk vaksin keduanya tanggal 12 Agustus. Ya, betul. Dari vaksin pertama sampai 12 Agustus itu adalah masa rentang waktu yang sudah ditentukan. Tidak boleh ada didulukan lagi untuk yang keduanya atau dilebihkan. Karena itu sudah tercatat berdasarkan hasil penelitian. Jadi, Ibu tidak perlu ikut vaksin lagi di tempat di 230. Ibu tetap nanti kembalinya ke vaksin kedua di tempat di mana vaksin pertama. Baik, Bu. Sehingga pada besok ke sekolah hanya membawa sertifikat vaksin pertama untuk ambil buku saja. Kan sudah didata sama wali kelas kemarin. Yang sudah vaksin, di mana vaksinnya, tanggal berapa, itu kan sudah didata. Ya, Bu. Nah, data inilah yang kami berikan kepada puskesmas. Laporan kami. Jadi yang sudah vaksin ada berapa orang, yang belum divaksin berapa, itulah yang disiapkan obatnya atau vaksinnya. Begitu Ibu ya. Jadi tetap mengikuti prosedur vaksin pertama dan ke sekolah hanya membawa sertifikatnya saja kalau sudah pernah sudah mendapatkan vaksin pertama untuk ambil buku. Demikian Mama Kevin, terima kasih. Bu Hidra cukup jelas informasinya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Mama Kevin. Selanjutnya ada dari kelas 8A, Ibunda dari Idewa Gede. Dipersilakan Ibu. Selamat siang Ibu, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, selamat siang Ibu guru dan wali kelas 8. Saya menambahkan pertanyaan yang tadi, kebetulan juga anak saya sudah vaksin yang pertama, nanti yang kedua tanggal 9. Untuk pengambilan buku itu apakah boleh orang tua saja Ibu? Boleh. Anak-anak tidak usah ini? Boleh. Cuman maksudnya kalau anak ikut, namanya udah lama nggak pernah lihat sekolahnya, pengen lihat sekolahnya. Padahal sekarang kondisinya memang lagi tuh. Tapi untuk amannya lebih baik orang tua saja yang ambil, tidak apa-apa Bu. Iya. Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama Mama Dewa, silakan. Baik, selanjutnya ada Ibunda dari kelas 8F Muhammad Raihan. Ayo, silakan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ya, saya mau tanya gini, Bu. Kebetulan anak saya itu minggu lalu itu 2 minggu lalu itu sempat suspek COVID ya, Bu. Tapi memang saya tidak bawa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Ya, tapi saya sendiri di rumah, Bu. Dengan menggunakan yang pakai tes seperti itu. Jadi memang tidak ada garisnya 2. Garisnya 2 dan saya sudah isoman anaknya 2 minggu ya Bu ya kurang lebih dan alhamdulillah sudah sehat gitu. Nah, apakah besok itu
wajib tetap untuk mengikuti vaksin atau ditunda, karena setahu saya yang namanya penyintas itu minimal 3 bulan baru setelah sembuh baru bisa vaksinnya begitu. Betul. Baik, Ibu, terima kasih informasinya. Jadi kalau memang sudah positif, kemudian kita isoman, ya sebaiknya itu tunggu. Terputus-putus ya, Bu? Terputus-putus ya, Bu? Enggak, Bu Herda bagus kok. Enggak, suaranya putus-putus. Oh, gitu. Saya bagus. Iya. Muhammad Rehat bisa diulang tadi, Bu? Iya, Bu. Yang belakang agak terputus. Oh, enggak, itu aja Bu pertanyaannya tadi. Jadi apakah wajib tetap hari Senin itu mengikuti vaksin? Karena memang saya tidak ada surat dari puskesmasnya bahwa menyatakan Muhammad Rehan itu positif. Tapi waktu pada saat saya tes sendiri di rumah itu memang garisnya 2, pakai menggunakan antigen sendiri. Baik, Mama Rehan, terima kasih informasinya. Nah, karena Ibu sudah melaksanakan isoman, tentunya biar anak kita fit dulu, sehat dulu, tunggu 3 bulan. Karena kalau nanti datang ke sekolah juga, takutnya malah terpapar ya, lebih baik biar sehat dulu. Nah, silakan kalau yang mau ambil buku, bisa lewat gosen, nggak apa-apa, Bu. Jadi nanti lewat gosen, nanti diinformasikan ke wali kelas 8F ya, Bu ya. Nanti diinformasikan ke wali kelas bahwa kami isoman, nanti kan dicatat, jadi buku bisa nanti dikirimkan lewat gosen begitu, karena kan anak tetap belajar, bukunya itu dapat begitu. Nanti kalau udah sehat banget, tunggu 3 bulan, dicek lagi, baru boleh suntik vaksinasi gitu ya, Bu ya? Ya, kalau dicek sih Bu, saya justru pas begitu sembuh baru saya cek, ternyata sudah negatif gitu Bu. Tapi waktu pada saat positifnya memang saya cek sendiri gitu loh Bu. Oh iya. Berarti memang berarti menunggu 3 bulan berarti ya Bu ya? Iya. Berdasarkan aturan seperti itu ya Bu. Memang nunggu 3 bulan. Ya, demikian Mama Raihan, terima kasih infonya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Baik, Bu Herda, dilanjutkan mungkin pertanyaan dari kolom chat ya Bu, karena tadi beberapa yang angkat tangan ini lebih dulu yang melalui chat, jadi saya selingkan di chat dulu. Tadi beberapa menanyakan perihal seragam, tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu. Ya, seragamnya seragam sekolah. Kemudian ini ada 2 pertanyaan Bu, terkait anaknya menderita penyakit asma dan juga lemah jantung. Ini terpisah, ada yang menanyakan asma, ada yang menanyakan lemah jantung. Mungkin bisa langsung dijawab ya Bu, apakah boleh divaksin atau tidak? Ya, baik. Untuk Ananda yang sakit asma atau jantung, sebenarnya yang menentukan itu bukan kami, tapi dengan diperiksa oleh dokter, karena itu sebelum divaksin, di screening kesehatannya dulu oleh dokter. Dokterlah yang menentukan boleh suntik atau tidak. Kalau kami tidak punya wewenang, kami hanya memfasilitasi saja. Tapi penentu boleh suntik atau tidak, boleh vaksin atau tidak, itu adalah wewenang dari dokter. Monggo kalau mau datang konsultasi sekalian ke dokter, mumpung dokternya ada. Memang nanti tidak boleh, berarti kan sudah ACC dokter. Ibu tetap boleh ambil buku, begitu. Jadi sekalian ambil buku supaya nggak bolak-balik, sambil bertanya ke dokternya, memastikan untuk kesehatan anak kita, atau mungkin ada cara lain dari dokternya, biar dokter yang memberikan jawaban yang akurat kalau kami tidak ada wewenangnya. Demikian Bapak Ibu orang tua yang putra-putrinya ada sedikit penyakit bawaan. Terima kasih. Baik Bu Herda, masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi waktu sudah menunjukkan 12.15, mau dijawab atau kita keep dulu? Kita jawab saja karena tadi juga waktunya kita mundur ya. Oh baik Bu. Selanjutnya pertanyaannya, sedang
tadi kalau misalkan pertanyaannya Bapak Ibu di kolom chat ada yang baru sembuh dari COVID, mungkin tadi Bu Herda sudah sekaligus menjawab bahwa harus 3 bulan setelah dinyatakan negatif baru bisa vaksin. Untuk vaksinnya nanti tinggal datang ke Puskesmas Pondok Rangon ya Bu Herda? Iya, iya. Betul. Kemudian selanjutnya ini Bu Herda, kalau misalkan badannya sedang tidak fit, apakah boleh divaksin? Berarti jawabannya sama seperti tadi ya Bu? Iya, tidak Lebih boleh, baik, harus selanjutnya. sehat, betul. Betul. Itu juga kalau datang nanti pasti dokter menyarankan pulang. Karena divaksin itu harus kondisi sehat. Makanya dari malam kita harus jaga kondisi, mulai hari ini harus jaga kondisi kesehatan anak-anak kita. Baik. Ya, selanjutnya Bu Herda, jadi tadi menanyakan mengenai persyaratan datang vaksin, tadi kan membawa fotokopi KK ya Bu? Iya. Kemudian vaksin ini kan hanya untuk siswa dan siswi SMP Negeri 230 Jakarta, dan pengambilan buku dilaksanakan setelah vaksin. Nah, jika yang mendampingi pengambilan buku ini belum vaksin, apakah boleh tetap mendampingi? Yang mendampingi belum vaksin? Iya Bu. Tapi usianya ini kan hanya untuk bukan untuk umum ya. Ini hanya untuk peserta didik. Ya monggo mau ambil bukunya saja tidak masalah gitu. Baik Ibu Herda, terima kasih Bu. Berarti kalau usianya dari 12, karena ini kan untuk yang 12 sampai 17. Kalau yang mendampingi itu misalnya usianya 15 tahun, kalau memang ingin bertanya, kalau diizinkan oleh dokternya, silakan saja, karena itu kan nanti datanya dari yang ada di kartu keluarga. Baik, terima kasih Bu Herda. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, sepertinya yang lainnya juga sudah secara tidak langsung terjawab ya Bu oleh Ibu. Mungkin bisa kita lanjutkan pertanyaan yang melalui raise hand. Tadi selanjutnya ada Meisya Ayu Lestari, tadi sudah ada dijawab ya pertanyaannya melalui kolom chat. Betul ya Ibu? Iya Ibu. Oh iya, baik. Baik, berarti selanjutnya kita ini ada Galaxy S4, saya kurang tahu ibunda dari siapa, mungkin Ibu dipersilakan. Unmute dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Yuk, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Udah di Indonesia apa masih di sana? Masih di sini Bu. Oh begitu, sehat-sehat ya Bu. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, gimana Bu? Ini kan saya mau tanyakan masalah vaksinnya, jenis vaksin apa ya Bu? Sinovac Bu. Sinovac. Oh, ya. Oke. Ya. Karena saya kan saya udah semua sih 2 kali. Terus si Banyu ini kan nanti diantarnya bukan nama ayahnya, tapi diantar sama tukang ojek. Mungkin di tukang ojek juga mungkin nggak masuk atau enggak, saya kurang tahu pasti Bu. Mungkin Banyu sendiri yang akan masuk ke situ Bu. Baik, nggak apa-apa. Kita kan tim Satgas nanti di sekolah siap. Yang penting anaknya datang ke kelasnya biar mendampingin. Iya. Wali kelasnya hadir kok. Iya, wali kelasnya hadir kok. Tenang saja Ibu. Oh ya Bu, satu lagi, bisa nggak kalau pas vaksin saya telepon dia Bu? Soalnya boleh. Mungkin telepon PC atau gimana? Soalnya dia pengennya kayak gitu maunya. Boleh Ibu. Nanti Ibu video call aja, ya PC aja dengan Ananda supaya dia nyaman. Ada ibunya yang dampingin. Boleh, silakan dengan senang hati Ibu. Dikasih aja salam buat semuanya Bu. Semoga sehat semua. Amin. Sama-sama. Ibu juga sehat ya di sana ya. Tetap semangat untuk bekerja. Amin, insya Allah. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu ada 2 lagi pertanyaan tersisa dari orang tua Roland kelas 8A, Ibu Tiur. Dipersilahkan untuk membuka suaranya. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Tiur. Maaf, saya lagi dari kantor soalnya. Oh siap. Gini Bu, mungkin anak saya kan kebetulan udah vaksin. Dan vaksin kedua tanggal 6 Agustus di Gor Otista. Nah, pertanyaan saya gini, waktu ngambil buku, mungkin yang vaksin sebagian itu ada yang udah terima sertifikat di SMS. Nah, tapi kalau yang belum, apakah boleh cuma bawa suratnya doang Bu?
surat vaksin? Biasanya sertifikat kan langsung dikirim, Bu. Kadang Otomatis ada yang hari itu enggak. juga. Kadang ada yang enggak, Bu. Soalnya kayak pengalaman saya, waktu itu saya nunggu sampai hampir mau vaksin kedua baru saya dapat. Oh, begitu ya? Ada yang enggak. Nah, itu gimana? Takutnya nanti mungkin ada dari teman-teman juga ada yang belum terima sertifikatnya. Sementara udah harus ngambil buku, apakah jadi ditolak? Tapi kita pasti punya surat dari waktu vaksin itu dikasih surat. Nah, itu aja nggak apa-apa, Bu. Nggak Yang apa-apa penting ya. kan tujuan kami kan begini, anak kita yakin sudah vaksin, karena kan untuk kita juga, untuk kesehatan Iya, kita gitu betul. ya, Bu ya. Kalau ambil buku, ya nggak apa-apa, Bu. Silakan ambil buku kan buat anak kita belajar. Begitu. Silakan aja, bawa aja suratnya yang sudah mengatakan sudah vaksin pertama. Begitu, Ibu? Iya, betul. Iya, nggak apa-apa, Bu Tiur. Silakan. Oke, makasih ya, Bu. Sama-sama, Bu Tiur. Terima kasih Bu Tiur atas pertanyaannya. Baik Ibu, mohon Makasih, Bu maaf. Ajeng. Iya, satu lagi dari orang tua Rahma Nurida kelas Iya. 8F. Pertanyaan terakhir untuk orang tua Andika Julian, mohon maaf tadi karena sudah waktunya habis tadi ya Bu ya, karena di kolom chat juga ada 2 pertanyaan lagi sudah saya jawab secara direct message karena tadi sebenarnya pertanyaannya sudah ada. Iya. Baik Ibu, untuk orang tua Rahma Nurida dipersilahkan. Selamat siang Ibu Herda. Selamat siang orang tuanya Rahma, silakan Ibu. Ya, saya mau tanya Bu, untuk yang sudah vaksin di luar, kan ambil buku aja ya? Ya. Itu untuk sertifikat vaksinnya tidak usah di-print kan ya, lewat foto aja bisa? Foto saja bisa. Ya, itu saja Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama. Itu orang tua Andika, nggak apa-apa Bu? Oh, baik Bu. Dipersilahkan orang tua Andika Julian. Bapak atau Ibu? Bapak atau Ibu? Ibu. Oh iya, silakan. Udah cukup sih Mbak Bu dah. Terima aja apa adanya dah. Kenapa diterima apa adanya Ibu? Tinggal datang kita kan di sekolah. Oh iya betul, tinggal datang aja. Yang penting jaga kesehatan. Iya. Pakai masker ya anak kita ya. Iya Bu. Oh, baik, terima kasih orang tuanya Andika. Sama Bu. Silakan Bu Ajeng. Baik, pertanyaan terakhir ini, saya rasa ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Apakah pada saat pelaksanaan vaksinasi ada SOP tertentu yang harus diikuti para murid? Soalnya kalau langsung pulang takut, nah loh chatnya hilang karena ada yang tertimpa lagi. Karena takut efek samping secara langsung. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah diinformasikan. SOP-nya itu nanti kami buatkan sesuai posnya. Bapak Ibu, kalau ananda kita minta ditemani, silakan ditemani. Kalau berani sendiri tanpa ditemani, suruh bawa handphone sehingga pulangnya dijemput. Begitu. Jadi tetap orang tua mengontrol. Artinya kalau tidak mau mendampingi sampai dalam, ditunggu di luar, boleh. Mau dampingi ke dalam, silakan. Asalkan tetap jaga protokol kesehatan. Begitu. Jadi SOP-nya, standar operasionalnya memang sudah kami siapkan sesuai yang ditentukan untuk vaksinasi. Demikian Bapak Ibu. Mama masih baby lo dulu loh. Baik, berakhir sudah seluruh pertanyaan dari orang tua murid. Sekiranya pertanyaan baru yang ada di kolom chat tadi sudah terjawab sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Herda. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, Bapak Ibu mohon izin untuk membuka kameranya untuk dilakukan foto bersama yang akan dipandu oleh Bapak Gulo. Mohon dibuka kameranya Bapak Ibu karena di halaman pertama saja banyak kamera yang tertutup. Bisa dibuka kameranya. Yuk, foto. Diingatkan kembali linknya, jangan lupa diisi link kesehatan itu, screening kesehatan.
Nggak tahu. Enggak. Gak apa-apa Pak, namanya aja nggak apa-apa Pak. Mikael, rambutnya belum dipotong. Ayo janjinya sama ibu potong. Mikael potong ya, hari Senin nggak boleh deh kalau rambutnya tidak dirapihkan. Ayo berarti dari Iya, kemarin. Bu. Potong ya nak, ganteng. Kemarin sudah potong tapi udah panjang lagi. Panjang lagi ya? Iya. Ya potong lagi ya. Ya, Bu. Oke. Potongnya pendek banget aja. Setengah pelontos, botak. Gantengnya mana buat? Tahu, udah malu. Baik, terima kasih Pak Gulo atas bantuannya untuk mendokumentasikan pertemuan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, orang tua murid, terima kasih atas partisipasinya untuk sosialisasi hari ini, walaupun sedang berada di rumah maupun sedang di kantor. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Saya selaku pembawa acara siang hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan maupun kata dalam memandu acara pada siang hari ini. Saya akhiri acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hirda, Bu Ajeng. Terima kasih. Sehat-sehat.
Izin live Bu, terima kasih. Semuanya, makasih. Amin. Silakan, terima kasih. Terima kasih Bu, izin live. Yuk, Ibu Martin, silakan. Terima kasih Ibu izin live. Terima kasih Bu, I love you. Silakan. Siapa? Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Yuk, sama-sama Bapak, silakan. Saya mau lanjut. Saya balik kerja. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama sayang. Yuk, tetap sehat ya. Nih.